Prosedur yang pertama yaitu membuat larutan induk amonium dengan konsentrasi 1000 ppm. Caranya dengan menimbang sebanyak 0,2972 gram NH4Cl, kemudian memasukkannya ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian menambahkan Aquades sampai tanda batas. Prosedur yang kedua yaitu membuat larutan seri standar dan larutan belangko dengan cara mengencerkan larutan induk 1000 ppm menjadi 100 ppm. Karena jika tidak diencerkan akan susah dalam pemipetannya. Setelah larutan induk diencerkan, kemudian dipipet masing-masing sebanyak 0 ml, 0,05 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, dan 0,5 ml masing-masing untuk membuat larutan standar dengan konsentrasi 0 ppm atau larutan belangko, 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, dan 1 ppm. Hasil pemipetan tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian masing-masing ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Setelah dihomogenkan, masing-masing larutan tersebut dipipet sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 1 ml larutan Nessler dan 1,25 ml larutan garam signet. Penambahan larutan Nessler ini berfungsi agar larutan Nessler bereaksi dengan amonia dan membentuk larutan berwarna kuning. Intensitas warna ini berbanding lurus dengan konsentrasi amonium dalam air yang kemudian dibaca pada spektrofotometer. Sedangkan fungsi penambahan larutan garam signet yaitu untuk mencegah gangguan dari ion-ion lain yang bisa menyebabkan kekeruan. Kemudian setelah ditambahkan larutan Nessler dan larutan garam signet, larutan-larutan tadi dihomogenkan dan didiamkan selama 10 menit, kemudian dibaca pada spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 410 nanometer. Prosedur yang ketiga yaitu pembuatan sampel. Perlakuannya sama seperti membuat larutan standar tadi, yaitu dengan memipet 25 ml sampel air, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 1 ml larutan Nessler dan 1,25 ml larutan garam signet. Kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian baru dibaca pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 410 nanometer. Untuk membuat kurva kalibrasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka Microsoft Excel, lalu memasukkan data absorbansi dari larutan standar. Di sini sudah saya ketik datanya, kemudian data ini diblok seperti ini, kemudian diklik insert, kemudian di tab chart dipilih insert scatter, kemudian dipilih yang ini. Seperti ini, maka akan muncul grafiknya. Untuk memunculkan persamaan garis linear dan nilai R kuadratnya, caranya yaitu mengklik ini chart element, kemudian kita klik trend line, kita klik tanda panah ini, kemudian kita klik more option, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita centang display equation on chart dan display R squared value on chart. Seperti ini, maka akan muncul nilai R kuadrat dan persamaan garisnya. Untuk nilai R kuadrat ini menunjukkan kelinearitasan suatu kurva. Jadi semakin nilai R kuadratnya mendekati 1, maka linearitas dari kurva itu semakin baik, sehingga konsentrasi dari sampel akan semakin akurat perhitungannya.
Ya, kita sekarang akan menghitung konsentrasi amonium dalam sampel. Pertama-tama, hasil praktikum didapatkan absorbansi sampel sebesar 1,414 A dan persamaan garis linear dari kurva kalibrasi yaitu ini yang tadi. Nilai Y ini adalah absorbansi dan nilai X ini adalah nilai konsentrasi. Jadi di sini kita akan mencari nilai X. Kita masukkan nilai Y-nya yaitu absorbansi sampel 1,414. 1,414 sama dengan 4,8563 X dikurangi 0,3451 seperti ini. Kemudian 0,3451 ini pindah ruas ke kanan, jadi ditambah, jadi 1,414 ditambah 0,3451 sama dengan 4, ya sekian ini, seperti ini. Kemudian ini dijumlah menjadi 1,7591 sama dengan 4, ya sekian ini. Lalu 1,7591 ini dibagi oleh 4,8563 sehingga didapatkan hasil nilai X-nya atau konsentrasi amonium dalam sampel yaitu sebesar 0,3622. Ini hasilnya ppm. Ini hasil konsentrasi amonium dalam sampel air.